Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Farmasi Fisika di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang dilakukan secara daring. Saya, Sylvia Surini, akan melanjutkan perkuliahan Farmasi Fisika dengan topik koloid bagian kedua. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas tentang sistem terdispersi, ukuran dan bentuk partikel koloid, tipe-tipe sistem koloid, dan sifat optis koloid. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang sifat kinetik koloid, sifat elektris koloid, dan stabilitas sistem koloid. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti topik koloid bagian kedua ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami sifat kinetik utama koloid, mampu memahami sifat elektris utama koloid dan aplikasi sifat tersebut pada stabilitas, sensititasi, dan kerja pelindung yang dimiliki koloid. Bagian kedua ini kita mulai dengan sifat kinetis dari dispersi koloid. Sifat kinetis koloid merupakan sifat sistem koloid yang berhubungan dengan gerakan partikel fase terdispersi dalam medium dispersi. Gerakan partikel ini dapat dipicu oleh panas seperti gerak Brown, difusi, dan osmosis, oleh gravitasi seperti sedimentasi, dan pengaruh eksternal seperti viskositas. Kita akan bahas satu persatu sebagai berikut. Gerak Brown adalah gerakan tidak beraturan atau acak pada partikel-partikel koloid. Sedangkan difusi adalah hasil langsung dari gerak Brown, di mana partikel bergerak dari kompartemen berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pada difusi koloid ada beberapa aturan, yaitu pertama, kecepatan molekul meningkat dengan mengecilnya ukuran partikel. Kedua, kecepatan molekul meningkat dengan meningkatnya suhu. Dan ketiga, kecepatan molekul menurun dengan meningkatnya viskositas medium. Kecepatan difusi molekul koloid ini sebanding dengan nilai difusivitas atau koefisien difusi atau D. Sehingga koefisien difusi atau D dapat dinyatakan dengan persamaan Sutherland-Einstein atau persamaan Stokes-Einstein seperti yang tertera pada slide, di mana T adalah suhu Kelvin, eta adalah viskositas, R adalah jari-jari molekul koloid, dan N adalah bilangan Avogadro. Berikutnya adalah tekanan osmotik. Menurut persamaan Van Hoff, larutan koloid encer menghasilkan tekanan osmotik dengan persamaan berikut. Pi sama dengan CR kali T, di mana Pi adalah tekanan osmotik dan C adalah konsentrasi molar zat terlarut. Dengan menggunakan persamaan Van Hoff, kita dapat menentukan bobot molekul koloid dengan menggunakan salah satu dari dua persamaan Van Hoff. Apakah persamaan 1 atau persamaan 2? Kedua persamaan ini terkait dengan tiga tipe kurva hubungan antara tekanan osmotik dengan berat partikel koloid terdispersi. Kurva tipe 1 merupakan dispersi koloid ideal, sedangkan kurva tipe 2 dan 3 merupakan dispersi koloid nyata. Kurva tipe 1 terjadi bila bentuk koloid bulat atau sferokoloid dan dalam konsentrasi rendah, sedangkan bentuk koloid pada tipe 2 dan 3 tidak bulat. Perbedaan tipe 2 dan 3 adalah pada afinitasnya terhadap pelarut atau medium dispersi, yang mana afinitas koloid tipe 3 lebih besar daripada koloid tipe 2. Selanjutnya, sifat sedimentasi koloid. Menurut hukum Stokes, kecepatan sedimentasi atau V dari partikel-partikel bulat yang mempunyai densitas ρ dalam medium yang memiliki densitas ρ0 dan viskositas eta diberikan oleh persamaan berikut. V sama dengan 2R kuadrat kali ρ-ρ0 kali gravitasi per 9 eta, di mana G adalah percepatan gravitasi.
Berdasarkan hukum Stokes, yang menyebabkan partikel bersedimentasi adalah adanya percepatan gravitasi. Bila percepatan gravitasi digantikan dengan percepatan sudut atau percepatan ultrasentrifugal, maka partikel-partikel koloid dapat lebih cepat tersedimentasi. Diketahui percepatan sudut adalah omega kuadrat kali X, di mana omega adalah kecepatan sudut dan X adalah jarak partikel dari pusat rotasi. Sehingga persamaan hukum Stokes dapat dimodifikasi menjadi persamaan berikut yang tertera pada slide. Viskositas dispersi koloid dipengaruhi oleh bentuk partikel fase terdispersi. Koloid bulat atau sferokoloid membentuk dispersi yang memiliki viskositas relatif rendah, sedangkan sistem yang mengandung partikel-partikel linier bersifat lebih kental. Dengan mengukur viskositas koloid liofilik, kita juga dapat menetapkan bobot molekul koloid dengan menggunakan persamaan Markowing, yaitu eta sama dengan K kali M pangkat A, di mana eta adalah viskositas, M adalah bobot molekul, K dan A adalah suatu konstanta. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang sifat elektris koloid. Sistem koloid menunjukkan 4 fenomena elektrokinetik, yaitu elektroforesis, elektroosmosis, potensial sedimentasi, dan potensial beraliran. Elektroforesis adalah pergerakan partikel bermuatan dalam suatu cairan karena adanya beda potensial, sedangkan elektroosmosis adalah perbedaan potensial menyebabkan cairan bergerak relatif ke permukaan yang bermuatan. Potensial sedimentasi adalah terbentuknya potensial ketika partikel-partikel mengalami sedimentasi, dan potensial beraliran adalah terbentuknya potensial ketika cairan didesak untuk mengalir melalui suatu lapisan partikel. Kesetimbangan membran Donan. Konsep kesetimbangan membran Donan adalah peristiwa dialisis, yaitu partikel-partikel koloid tidak dapat melalui membran semipermeabel. Dapat diperhatikan gambar ilustrasi berikut, di mana bulatan hitam adalah natrium bermuatan positif dan bulatan merah adalah ion klorida bermuatan negatif, dan bulatan kuning adalah partikel koloid bermuatan negatif atau disebut polielektrolit. Kompartemen dalam dan luar dibatasi dengan suatu membran semipermeabel. Pada saat kesetimbangan, bulatan hitam atau ion Na+ sama banyak antara di dalam dan di luar. Sedangkan ion Cl- tidak sama banyak, tapi Cl- lebih banyak di luar. Dan bulatan berwarna kuning yang merupakan partikel koloid atau polielektrolit tetap berada di bagian dalam. Perbandingan konsentrasi ion Cl- yang tidak sama banyak tersebut dinyatakan dengan persamaan kesetimbangan membran Donan berikut. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa polielektrolit yang bermuatan negatif di dalam kantung semipermeabel akan mempengaruhi perbandingan konsentrasi suatu anion yang berdifusi dalam keadaan kesetimbangan. Dari kesetimbangan membran Donan dapat disimpulkan bahwa koloid bermuatan atau polielektrolit cenderung mendesak ion-ion yang memiliki muatan yang sama untuk keluar menembus membran semipermeabel. Koloid liofobik diketahui tidak stabil secara termodinamika. Oleh karena itu, secara terpisah peneliti Derzhagin dan Landau serta Vervey dan Overbeek telah mengembangkan suatu teori tentang stabilitas koloid liofobik yang dikenal sebagai teori di LVO yang berasal dari nama mereka. Teori di LVO menyatakan bahwa gaya pada partikel koloid dalam suatu dispersi disebabkan oleh tolak-menolak elektrostatik dan tarik-menarik van der Waals tipe London. Stabilitas koloid dapat dipengaruhi oleh faktor elektris. Yang pertama adalah ada atau tidaknya muatan, dan yang kedua adalah besarnya muatan yang ada.
Stabilisasi koloid dapat dilakukan dengan pertama memberikan muatan listrik pada partikel-partikel terdispersi berdasarkan teori di LPO, dan kedua melapisi tiap partikel dengan suatu selubung pelarut pelindung yang mencegah saling melekatnya partikel. Sensitisasi dan koloid pelindung. Sensitisasi adalah penambahan sebagian kecil koloid hidrofilik atau hidrofobik yang bermuatan berlawanan pada koloid hidrofobik. Hal ini bahkan dapat menyebabkan koagulasi. Sedangkan penambahan sebagian besar koloid hidrofilik pada koloid hidrofobik dapat menstabilkan sistem. Hal ini terjadi karena koloid hidrofil terabsorpsi pada partikel-partikel hidrofobik. Fenomena ini disebut perlindungan. Dan koloid hidrofilik yang ditambahkan pada koloid hidrofobik dan memberikan fenomena perlindungan disebut koloid pelindung. Demikianlah pertemuan perkuliahan sesi kedua ini. Kita telah mempelajari tentang sifat kinetik koloid, sifat elektris koloid, dan stabilitas sistem koloid. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan ini. Sampai bertemu kembali pada sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.